Misalnya ketika ada hari raya, ada membuat ya patung dari roti, Yeah. ya termasuk kaitan dengan tadi roti buaya, Yeah. kan hanya dipamerkan, artinya diperlihatkan, Setelah kemudian itu dimakan. dimakan rame-rame, tidak ada sedikit pun unsur untuk mengkultuskan, menghormat-hormat. Hormat pada buaya nggak ada itu ya. Nggak ada. Nah termasuk yang tadi gantungan di mobil misalnya, itu sama sekali tidak ada pengkultusan dan sebagainya, maka hukumnya oleh ulama dikatakan ini boleh. Kan ada yang dibuat juga dari kecil, kemudian ada yang menengah, ada yang gede juga bagi. Ada yang gede, tapi ya gede mungkin kalau dikagap itu senang itu kayak ya. Ya. Itu bagaimana? Ya, Apakah itu kan sama hukumnya masih. itu masuk ke dalam ya fanda kan? Yang Kayak- kecil tadi ya? Ya. Karena nawaitunya gua buat main-main tadi ya. Untuk main-main tadi Oh, dan apalagi jadi dibolehkan ya? Apalagi misalnya nanti tidur untuk Kelonin, dipakai ya kelonin atau jadikan bantal. Heeh. Jadi sama sekali nggak ada rasa takzim, rasa hormat kepada benda seperti itu. Maka masih dalam kategori boleh. Boleh. Nanti pemirsa atau masyarakat jadi tidak bingung bagi. Tidak bingung Ini lagi, boneka insya Allah. saya, boneka anak saya. Heeh. Kira-kira saya taruh di rumah, anak saya kan seneng. Nah, ini malaikat membawa barokah ini masuk enggak kan gitu dia. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu dibolehkan oleh Dibolehkan. agama kita sehingga Ya. bapak ibu-ibu yang punya tidak ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu yaitu umat bertanya, ulama menjawab. Pemirsa, hari ini kita akan membahas seperti janji kami ingin melanjutkan mengenai masalah patung ya. Cuman hari ini pemirsa, hari ini kita membahas tentang patung, khusus tentang patung yang boleh dikatakan patung-patung kecil ya. Nanti kita Ya. akan jelaskan oleh guru kita, yaitu temanya kita akan menggunakan tema yaitu hukum membuat aneka macam boneka. Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh murabi kita yaitu Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badru Zamanima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pagi. Alhamdulillah Pak Andre. Pagi, insya Allah kita hari ini akan membahas tentang patung lagi pagi. Ya. Jadi memang sementara kita tema hari ini kita keluar dari kitab dulu, Ya. karena memang ini sangat urgent. Ya. Dan sebenarnya Pak Andre turunan dari yang ada di buku Umat Bertanya Menjawab ini. Betul ya, sama. Insya Jadi Allah. dengan karena judulnya waktu kita bahas episode yang lalu itu mengenai hukum membuat patung, akhirnya masyarakat Menanyakan bertanya-tanya lagi. bagaimana kalau Ya. hanya setengah badan dan Ya. sekarang bagaimana kalau aneka ragam ya patung berupa Ya. boneka-boneka, Boneka. mainan-mainan anak seperti panda dan yang lain-lainnya. Betul kan? Itu juga masuk kategori patung juga bagi ya. Ya. Hanya patungnya Kecil-kecil. bagaimana hukumnya? Patung yang kecil-kecil, ada yang patung dari kain, ada yang Ya. patung dari apa ya, bahan-bahan yang lembut-lembut karena untuk bahkan ketika anak-anak gitu di ya. Betawi itu kalau ada pernikahan patung dari buaya yang dari roti. Dari roti dan enak dimakan bagi. Ya, ini kan Dan hukumnya dan gimana? katanya kalau nggak dibikin yang namanya roti buaya itu tidak afdol kan gitu ya. Nah, Udah nanti tradisi. larang atau enggak? Ini kan harus ada penjelasan pada umat Betul. gitu Pak ya. Baik, Ya. baik. Silakan Pak ya. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi a'udzika min hamazati syayatin wa a'udzika rabbi ayyahdurun. Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Ini doa ini penting Pak Andre dibaca juga, katanya doa larang Ya. supaya kita tidak terkena Fitnah. fitnah gitu ya. Insyaallah. Karena artinya ya Allah jadikanlah kami ini lebih baik daripada yang mereka duga, dan janganlah kami azab dengan ya mereka yang tidak tahu. Kemudian jadikanlah kami lebih baik daripada yang mereka sangka. Insyaallah. Itu makna daripada yang kita bacakan tadi. Ya, baik. Dan tentunya kita doakan pemirsa juga, mungkin ada yang kurang sehat, ya Allah mudah-mudahan mengangkat
penyakit pemirsa kita, Amin. baik yang ada di rumah maupun ada yang di rumah sakit. Amin. Kemudian yang sudah meninggal dunia kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah, ya, Amin, ya artinya akhir-akhir hidupnya mudah-mudahan mereka dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang khair, yang baik. Amin, ya Allah. Kemudian juga yang sedang usaha, Allah mudahkan usahanya. Amin. Dan yang putra-putrinya sedang belajar, bahkan pemirsa sendiri yang sedang ya katakanlah thalabul ilmi melalui YouTube ini, mudah-mudahan sukses belajarnya. Amin, ya Allah. Dan perjuangan kita dalam keagamaan ini baik untuk mushola, masjid, madrasah, sekolah dan pesantren, termasuk pesantren Darus Sholihin yang terus mengembangkan ya gedung tahfiz Qur'annya dan pelelangan tanahnya, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan para santrinya yang sedang belajar, alhamdulillah Pak Andre sudah berdatangan selain di Jabodetabek ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang sudah datang dari Palembang, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Papua, ada yang dari Jambi, Bengkulu, kemudian dari namanya Balikpapan ya. Balikpapan itu berarti Kalimantan Timur, ya. Samarinda dan Grogot ya. Itu semuanya mudah-mudahan pada sukses belajarnya. Amin. Ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan COVID-19 yang masih melanda negara kita, bahkan negara-negara yang lain, khususnya juga di Provinsi Jawa Barat dan lebih kecil lagi di Kota Depok ini, mudah-mudahan oleh Allah segera diangkat. Amin. Ya, sehingga keadaan kita bisa normal kembali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak Andre, selanjutnya bahwa kita akan membahas masalah yang penting, dan ini memang di masyarakat banyak ya masalah aneka boneka-boneka ini, tapi mereka masih ragu-ragu, masih belum jelas kaitan dengan hukumnya. Ya, jadi banyak pertanyaan gini dari pemirsa, itu banyak pertanyaan dari masyarakat, apakah yang namanya boneka, kan boneka itu ada yang kecil juga Pak, ada yang gede, ada dipajang di mobil. Tapi anak saya juga ada yang punya yang gede Pak Ki. Nah, walaupun itu dari kain, nah itu apakah itu termasuk patung atau bagaimana? Karena itu ada menyerupai kayak binatang, ada kayak panda dan sebagainya gitu Pak. Mungkin bisa jelaskan Pak. Baik Pak Andre, dan ini juga kami dapat ya, WA kemarin dari seorang tokoh lah dari Majelis Ulama di Kota Depok yang beliau menanyakan bagaimana kalau patung kecil yang biasanya digantung di mobil gitu ya. Sehingga mungkin beliau bukannya bertanya tapi minta supaya dijelaskan kepada umat supaya masyarakat juga menjadi jelas, menjadi paham, tercerahkan. Ya, tercerahkan. Oleh karena itu mari kita bahas sesuai dengan masalah yang tadi dikemukakan ya. Jadi hukum membuat aneka macam boneka. Lebih spesifik Pak. Lebih mengarah pada boneka lagi. Karena banyak pertanyaan tentang boneka. Ya boneka kan ada yang di mobil, ada yang di rumah, ada yang buat mainan anak-anak kita yang masih punya anak-anak kecil kan, itu pasti tidak lepas dari boneka Pak, terutama yang perempuan. Nah, oleh karena itu mari Pak Andre dan pemirsa yang budiman yang saya banggakan karena ya kewajiban memang yang belum tahu kan harus bertanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman dalam Al-Qur'an, bahkan diulang 2 kali ya, yang saya telusuri ada dalam surah An-Nahl dan ada dalam surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah olehmu kepada ahli ilmu jika kalian belum mengetahui atau tidak mengetahui. Ahlul zikri ini saya baca uraian para ulama ahli tafsir bahwa adalah ahlul ilmi. Kenapa katanya Pak Andre? Oleh Allah ahlul ilmi ini orang yang berilmu disebut dengan ahlul zikri. Jadi di ayat itu bunyinya memang Pak Andre bukan fas'alu ahlal ilmi, tapi fas'alu ahlal zikri, kepada ahli zikir. Karena alasannya orang yang berilmu dikatakan ahlu zikri karena yang berilmu itu yazkurunal ahkam, biasa mereka membicarakan kan, zikir itu bisa berarti ingat, bisa juga nyebut. Nah, jadi yang menyebut-nyebut alladzina yazkurunal ahkam, orang-orang yang biasa menyebut-nyebut, mengungkap-ungkap hukum-hukum agama adalah ulama itu. Maka pas'alu ahla zikri itu di sini artinya tanyakanlah kepada ahli ilmu. Jadi bukan kepada ya ahli zikir dalam arti yang suka baca zikir la ilaha illallah yang kita tanya ya. Sebab ada kemungkinan
yang zikir tadi mungkin Ya. zikirnya pinter, tapi kan ilmu agamanya, usul fikihnya, hadisnya, tafsirnya belum tentu. Ya, tapi kalau yang namanya ulama ya tentu zikirnya bisa gitu ya. Iya, insya Allah. Tapi kalau yang ahli zikir dalam arti hanya sekedar istilahnya bacaan tahlil atau tasbih, tahmid, belum tentu mendalami masalah tafsir hadisnya ya dan yang lain-lainnya. Nah, maka kewajiban orang yang belum tahu untuk bertanya tadi. Iya. Dan kewajiban yang sudah tahu untuk memberikan ilmu ini. Karena ada riwayat katimul ilmi mal'unun ya, menyembunyikan ilmu adalah mal'unun dilaknat ya. Dilaknat Jadi semua. artinya harus kita sebarkan kepada orang yang memang minta istilahnya jawaban dari kita. Maka kajian kita tetap berjudul pada umat bertanya, ulama menjawab. Dan ketika menjawab juga enggak semata-mata Semaunya. pendapat pribadi Ya, saya, semaunya. akan tapi Berdasarkan ada rujukan. dari ulama-ulama dari kitab-kitab yang ulamanya juga muktabar dan muktamad, ya bisa dipercaya lah kaitan dengan keilmuannya. Insya Allah. Nah, mari kita bahas Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bahwa judulnya itu di dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam halaman 109 ya. Ini dikatakan ar-rukhsah fi lu'bil atfali. Jadi ada rukhsah itu artinya ada dispensasi, ada keringanan dalam kaitan dengan boneka-boneka atau mainan anak-anak. Nah, di sini dikatakan wa iza kana hunaka naun minat tamasil la yazharu fihi qasdu ta'zim wala asyaraf wala yalzamu minhu syai'un minal mahzurat as-sabiqah fal Islam la yadiku bihi sadran wala yara bihi ba'san. Artinya Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama telah menjelaskan di sini kalau misalnya ada patung-patung yang kecil-kecil itu sehingga tidak ada sedikit pun kemungkinan untuk disembah-sembah, untuk dihormat-hormat, untuk dikultuskan, ya tentu agama Islam tidak melarang tidak melarang membuat boneka-boneka seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada istilahnya dugaan Untuk penghormatan untuk disembah-sembah. Tapi untuk mainan Untuk hanya sekadar untuk mainan. Iya. Nah, maka di sini dikatakan wazalika kalau bil awlad as-sigor allati tusna'u ala syakli arais aw qatatin aw gharizalika minasiba wal hayawanat fa inna hadhihi suwara tumtahanu bil la'bi wa absil awladi biha. Artinya patung-patung kecil-kecil seperti boneka-boneka yang ada bentuknya kayak macan atau kayak kucing dan yang lain-lainnya dari binatang-binatang buas dan binatang-binatang ya melata lainnya, itu karena binatang tadi enggak ada penghormatan sama sekali ya, hanya sekadar mainan anak-anak, maka itu tidak ada larangan dibuatnya dalam agama Islam. Nah, kemudian untuk masalah hadisnya, apa dasarnya bahwa itu ada rukhsah, ada keringanan dalam agama? Di sini qalat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin, ibunya orang yang beriman, maksudnya istri Rasulullah ini disebut dengan julukan Ummul Mukminin ya. Karena seolah-olah Rasulullah itu bapaknya orang beriman. Nah, istri-istrinya itu disebutnya Ummul Mukminin, kalau banyak namanya Ummahatul Mukminin. Nah, Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kuntu al-abu bil banati inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ya'tini sawahibu li fakunna yanqamina ay yakhtafina khaufan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusirru limaji'ihinna ilayya fayal'abna ma'i. Ini hadis muttafaq alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Artinya apa? Artinya Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu al-abu bil banat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya saya sendiri bermain-main dengan anak-anak perempuan ya, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwa
Siti Aisyah ini ditikah oleh Rasulullah SAW masih dalam Masih keadaan ya anak-anak ya. anak-anak, sehingga ketika Rasulullah datang ke situ, Siti Aisyah masih main-main dengan teman-temannya. Dan ketika main-main teman-temannya itu rupanya ada ya ada main-mainan, ya ada mainan ya. Nah kemudian katanya kami merasa takut ada Rasulullah SAW sehingga kami merasa khawatir dengan mainan ini akan dilarang oleh Rasulullah. Namun Rasulullah SAW kemudian berbisik-bisik, ya jangan takut ya, sehingga kami akhirnya bermain-mainlah dengan teman perempuan, kata Siti Aisyah. Dan ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, ya di Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari, Pak Andre dan pemirsa, ini kitabnya Sahih Bukhari yang hadisnya sahih-sahih. Bahkan untuk mempertegas yang ada di dalam kitabnya, ada syarahnya namanya Fathul Bari. Kalau Sahih Bukhari hanya 4 jilid, kalau ini sampai 18 jilid ya. Itu Sahih Bukhari dengan syarahnya Fathul Bari. Kemudian juga muttafaq alaih ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kalau Sahih Muslimnya ini ya, kitab Sahih Muslim karya Imam Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi. Sementara syarahnya ini ada namanya syarah Sahih Muslim ya. Sahih Muslimnya yang saya miliki sampai 2 jilid, tapi kalau syarahnya sampai 9 jilid 18 juz. Nah, ini penjelasannya di sini lebih lengkap lagi, lebih luas begitu. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi, intinya bahwa Rasulullah SAW ketika berkunjung ke Aisyah radhiyallahu anha, ternyata masih istilahnya bermain-main dengan mainan beserta teman-teman sebayanya. Nah, kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha yauman, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Siti Aisyah yauman, pada suatu hari. Ya, rupanya di hari yang lain beliau bersabda begini. Ketika Rasulullah melihat Siti Aisyah sedang ya ada mainan di dekatnya itu, Rasulullah bertanya, "Mahaza?" Qalat banati. Kalau bahasa kitanya, Rasulullah bersabda kepada istrinya yang masih muda belia tadi, "Ini apa?" Ya, dijawab oleh Siti Aisyah, "Hadhihi banati." Oh, ini anak putrinya. Banati ini jamak dari bintun. Kalau bintun kan anak perempuan satu. Tapi kalau banati ada yang mutakalim wahdah disebutnya, ini anak-anak ya perempuan saya. Ya, jadi rupanya mainannya itu berupa anak-anak perempuan yang kecil-kecil itu, anak-anakan tapi perempuan gitu ya. Banyak rupanya di situ. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Ma hadzal ladzi fi wasatihinna?" Kalau bahasa kitanya nanya kepada Siti Aisyah, ini yang wasat itu tengahnya, yang bagian tengahnya ini mainan apa nih? Ya, Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah yang sedang bermain-main tadi. Qalat, Siti Aisyah menjawab, "Parosun." Oh, kalau ini kuda nih, ya. Ya, paros itu bahasa Inggrisnya horse ya. Bahasa Arabnya faros. Parosun itu artinya ini kuda. Terus qala Rasulullah bersabda, "Wa ma hadzal ladzi alaih?" Oh, kalau yang di atas kuda ini apa nih? Ya, nanya kepada Siti Aisyah sebagai istrinya tadi yang masih anak belia. Kemudian Siti Aisyah menjawab, qalat janahani. Oh, kalau yang di atas kuda ini 2 sayap nih. Artinya sayap kuda yang jumlahnya ada 2. Ya, dijawab oleh Siti Aisyah. Kemudian qala, Nabi bersabda lagi, nanya lagi, "Farasun lahu janahani?" Memang kuda punya 2 sayap. kan mainannya itu kuda yang punya 2 sayap. Ditanya, "Ini apa di atas kuda ini?" 2 sayap. Rasulullah sambil senyum ya, namanya ke istri yang masih muda. Memang kuda punya 2 sayap. Nah, kemudian oleh Siti Aisyah dijawab, qalat, Siti Aisyah berkata, "Awa ma sami'ta annahu kana li Sulaiman bin Dawud khailun laha ajniha." Kalau bahasa kitanya, Siti Aisyah menjawab kepada suaminya, kepada Rasulullah, "Apakah engkau tidak mendengar atau belum mendengar? Dulu kan yang saya dengar Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam punya kuda yang banyak sayapnya." Kata Siti Aisyah ya kepada Rasulullah sebagai jawabannya. Mendengar itu, fadohika Rasulullah SAW hatta badat nawajiduhu. Fadohika Rasulullah SAW, lalu ketawalah
Rasulullah SAW ya bukan senyum lagi. Kalau senyum bahasa Arabnya Pak Haji Andre dan pemirsa itu tabassama. Tabassama ya tabasamu tabassum itu senyum ya. Kalau fadhahika itu ketawa gitu. Ada suaranya. Ya, ada suaranya itu namanya ketawa. Hatta badatna wajhuhu sampai nyata atau terlihat gerahamnya. Ya berarti ketawa itu agak keras itu ya. Karena kan kalau ketawanya hanya dikit ya gerahamnya enggak sampai terbuka. Kalau ini hatta badatna wajhuhu itu sampai gerahamnya itu nyata, ya kelihatan. Ini hadisnya ada di kitab Sunan Abu Dawud ya. Jadi Sunan Abu Dawud ini kitabnya karya Imam Abu Dawud As-Sijistani namanya, 2 jilid 4 juz ya. Ini ada hadisnya di dalam kitab ini. Nah, setelah membahas atau mengungkapkan hadis tersebut, kemudian dikatakan wal banat al mazkurah fil hadis hiyal arais allati yal'abu bihal jawari wal wildan wa kanat sayyidah Aisyah hadisata sini fi awali zawajiha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa ya anak-anak perempuan yang disebutkan dalam hadis adalah berupa boneka-boneka. Yang dimaksud dengan tadi kan, wah ini anak-anak perempuan saya gitu ya. Ribanati itu yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah maksudnya adalah boneka-boneka yang bentuknya anak-anak perempuan. Ya. Yang dimana waktu itu Rasulullah Siti Aisyah masih hadisasinnya itu usianya masih muda belia. Ya. Kemudian dalam kaitan dengan masalah ini qala Syaukani, Imam Asy-Syaukani berkomentar fi hadal hadisi dalilun ala annahu yajuzu tamkinus sighar bil labi bitamasili. Artinya dalam hadis ini bisa diambil kesimpulan menjadi dalil bahwasanya boleh anak-anak yang masih kecil ya seperti Siti Aisyah waktu itu untuk bermain-main dengan boneka-boneka yang ya biasanya kan boneka-boneka ya kecil-kecil juga. Itu hukumnya artinya tidak ada larangan. Bahkan di sini waqal al-Qadhi Iyad, Imam al-Qadhi Iyad ini pengarang kitab namanya Asy-Syifa ya bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Itu pengarang kitab yang sangat terkenal, ini namanya Imam al-Qadhi Iyad. Kalau tadi Asy-Syaukani pengarang kitab Tafsir Fathul Qadir, alhamdulillah saya punya 5 jilid ini, tambah Nailul Autor 5 jilid tebal juga, ditambah Al-Fawaidul Majmu'ah ya, fil ahadits wa mawdu'ah, himpunan hadis-hadis palsu. Ini dikarang juga oleh Asy-Syaukani. Nah, sementara Imam Al-Qadhi Iyad ini pengarang kitab yang namanya Asy-Syifa ini, beliau mengatakan innal la'ba bil banat lil banati sighar rukhsatun. Sungguh ya anak-anak kecil yang bermain-main dengan mainan-mainan kayak ya fanda, kayak seperti ya apa patung-patung kecil tadi, rukhsatun itu merupakan keringanan, kemurahan. Rukhsah itu kan rohis artinya murah. Artinya dispensasi dalam agama tidak ada larangan. Bahkan di sini Pak Andre ada tambahan menurut saya penting dikemukakan adalah wa mislu bil atfal at-tamasilul lati tusna'u minal halwa wa tuba'u fil a'yad wa nahwiha summa la talbasu antukala. Kalau bahasa Indonesianya artinya wa mislu bil atfal dan seperti mainan anak-anak kecil, at-tamasilu adalah patung-patung allati tusna'u yang dibuat minal halwa daripada kue. Ya, daripada kue, watuba'u dan dijual belikan fil a'yadi di hari-hari besar, wa nawiha dan seumpamanya. Sumala talbasu antukala, kemudian tidak lama kemudian dimakan. Artinya termasuk yang dibolehkan adalah patung-patung yang biasanya misalnya ketika ada hari raya udah membuat ya patung dari roti, ya termasuk kaitan dengan tadi roti buaya, kan hanya dipamerkan artinya diperlihatkan, kemudian harus dimakan rame-rame, tidak ada sedikit pun unsur untuk mengkultuskan menghormat-hormat atau hormat pada buaya, nggak ada itu ya? nggak ada. Nah termasuk yang tadi gantungan di mobil misalnya itu sama sekali tidak ada pengkultusan dan sebagainya, maka hukumnya oleh ulama dikatakan ini boleh. Jadi intinya yang jelas tuh jangan ada niat untuk mengkultuskan atau menghormati ya, bagi intinya itu ya. Jadi kalau kita ada patung, patung ada kuda,
Kuda ini katanya orang kan katanya kalau kuda ini lambang keperkasaan kan gitu ya, orang yang percaya. Padahal itu kan sebenarnya nggak boleh Pak ya. Nah sebenarnya juga dipasang di mobil, kemudian sebelum naik mobil nyoba hormat dulu. Ya, ada. Jadi Nah itu yang nggak boleh ya. Jadi artinya macam-macam tadi kan judulnya beraneka ragam boneka gitu ya. Jadi bermacam-macam ya beraneka ragam boneka itu di dalam agama dibolehkan. Buktinya sebagai dalil yang menjadi dasarnya itu bahwa waktu Rasulullah berkunjung ke Siti Aisyah dan waktu kecil dan ada mainan bahkan dibuat ya ada kuda-kudaan kayak gitu ya, bahkan dikasih intinya boneka lah untuk ya boneka gitu kan. Nah makanya dikiasnya itu dianalogkan hal-hal yang seperti itu yang sama sekali tidak ada untuk dikultuskan, dihormati dan sebagainya, apalagi nanti akan dimakan ya seperti pada hari raya ada semacam patung dari makanan begitu. Itu sama sekali tidak ada larangan dalam agama Islam. Ya baik. Ada yang tanya lagi Pak Ki. Itu kalau Pak Ki ceritakan itu kan patung-patung atau boneka yang kecil-kecil. Kan ada yang dibuat juga dari kecil, kemudian ada yang menengah, ada yang gede juga Pak Ki. Ada yang gede, tapi ya gede mungkin kalau dikakap itu senang itu kayak ya. Itu bagaimana? Ya itu kan sama hukumnya masih. Itu masuk ke dalam ya fanda kan? Yang kecil tadi ya. Ya. Karena nawaitunya gua buat main-main tadi Untuk main-main tadi. Dan apalagi jadi dibolehkan ya. Apalagi misalnya nanti tidur untuk dipakai keluanin atau jadikan bantal. Jadi sama sekali nggak ada rasa takzim, rasa hormat kepada benda seperti itu, maka masih dalam kategori boleh. Boleh ya. Boleh ya. Jadi seperti ini Bagi, kita lihat ini di insetnya Bagi, seperti patung yang sekarang kita lihat di sini. Nah, ini kan istilahnya artinya sering kita jumpai di masyarakat ya. Jadi itu memang dibolehkan ya. Dibolehkan ya kalau seperti itu, karena memang hanya sekadar mainan dan atau perhiasan yang sama sekali tidak ada istilahnya ada rasa takzim atau ya hormat sama binatang seperti itu. Jadi memang sangat beda sekali dengan disilahkan patung yang wujudnya lengkap tadi Bagi lengkap tadi. Kalau itu memang tidak dibolehkan. Termasuk yang dibolehkan juga kaitan dengan celengan. Celengan juga ya boleh ya. Kadang-kadang kan kita kalau ada berupa ayam gitu ya. Ke daerah Pleret itu kan ada suka jualan tuh. Ya celengan berupa ayam jago atau pokoknya binatang. Nah, ketika kita kan nabung tuh di celengan, itu kan nggak ada ya penghormatan sama sekali, ya itu masuk ke dalam kategori boneka. Kan Pak dulu waktu pesannya pernah nyelengin juga ya, dengan itu langsung dipecah katanya. Nyelengin juga. Jadi hal semacam itu masih rusuh istilahnya. Masih ada keringan ya. Ada keringanan ini. Jadi ulama sepakat bahwa itu dibolehkan. Dibolehkan kalau bermacam-macam boneka seperti itu. Insyaallah. Jadi nanti pemirsa atau masyarakat jadi tidak bingung Bagi. Tidak bingung lagi. Boneka saya, boneka anak saya, kira-kira saya taruh di rumah, anak saya kan seneng. Nah, ini malaikat membawa barokah ini masuk enggak kan gitu ya. Alhamdulillah kalau seperti itu dibolehkan oleh agama kita, sehingga bapak ibu-ibu yang punya tidak ragu, tidak ada was-was istilahnya, karena dalam hadis tadi sudah dijelaskan tentang boleh. Baik, terima kasih. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi masalah buku umat bertanyanya atau madunya masih bisa disiapkan nanti ya. Insyaallah. Baik pemirsa, kajian kita mengenai masalah kelanjutan dari episode tentang patung, tentang aneka macam boneka. Alhamdulillah kita sudah dijawab oleh Robi kita. Insya Allah ini menjadikan pencerahan dan mudah-mudahan kita tidak tidak ragu tidak ragu sehingga sudah memahami bagaimana ilmu yang disampaikan oleh beliau. Baik pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita berjumpa kembali pada episode berikutnya. Kita akan membahas tentang episode yang khusus, yaitu tentang tentang Maulid Nabi ya Pak. Insya Allah kita akan bahas mengenai tanggapan pro kontra tentang Maulid ya, peringatan Maulid ya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad ya. Karena sekarang ya bulan Maulid. Nah, mudah-mudahan kita episode yang akan datang ini kita akan bahas dengan tuntas insya Allah. Ya baik, insya Allah. Baik, sekali lagi pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.